Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan saat ini. Kami boleh datang mencari Tuhan, kami rindu untuk dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu. Tuhan juga memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, penuh dengan kelemahan ini untuk menjelaskannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini dengan tema orang lemah dan orang kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang lemah dan kuat, umumnya dunia ini akan berpikir pada satu hal, yaitu siapa yang lebih hebat, lebih unggul, lebih menonjol, bahkan sampai kepada siapa yang menang. Ada satu foto yang menarik perhatian saya beberapa tahun lalu ketika terjadi musibah banjir di Australia. Foto ini saya dapatkan di internet. Ada seekor katak menumpang atau menunggangi ular. Saya berpikir biasanya ular itu kalau ketemu katak, dia akan mangsa katak ini. Atau dengan kata lain saya memposisikan si ular itu lebih kuat daripada si katak mangsanya. Tetapi pemandangan menarik ini justru indah dan terjadi ketika mereka boleh saling membantu menolong satu dengan yang lain dalam musibah yang mereka alami. Dalam kehidupan Kristen, kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya dalam komunitas Kristen, kita akan melihat satu kesatuan atau hal yang saling membangun antara yang kuat dan lemah. Khususnya dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 dan 13 sampai 13. Kita akan baca fokus di dua ayat saja yang menjadi pembacaan kita hari ini, yaitu Roma pasal 15 ayat 1 dan 2 saja. Roma 15 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembahasan dalam pasal ini itu menekankan pentingnya persatuan dalam sebuah komunitas anak-anak Tuhan, komunitas orang percaya. Bagaimana persatuan, bagaimana kesatuan dalam kehidupan berjemaat itu bisa terjadi. Nah, dalam bagian ini yang sudah kita baca tadi di Roma pasal 15 ayat 1 dan 2, dan kalau keseluruhannya di ayat 1 sampai 13, Rasul Paulus itu membahas berbagai sikap yang dimiliki oleh dua kelompok orang percaya saat itu, yaitu mereka yang kuat dan yang lemah. Terjadi perselisihan mengenai masalah makanan dan juga hari-hari tertentu antara dua golongan ini, Bapak Ibu. Di mana yang kuat merasa diri mereka itu lebih benar dan condongnya akan menghakimi yang lemah. Orang-orang Kristen atau golongan yang lebih lemah ini yang belum memiliki standar yang kokoh bagi rohaninya, bagi nuraninya, mereka merasa sangat terganggu oleh sikap saudara-saudaranya yang kuat tersebut. Nah, jika hal ini dibiarkan, maka tentunya kesatuan komunitas itu akan terganggu dan tidak akan terpelihara, tidak akan terbangun dengan baik. Maka Paulus mengajar mereka semua bagaimana seharusnya bersikap. Mereka harus bersabar dalam menghadapi berbagai keberatan dari orang-orang yang lemah atau dengan kata lain orang yang belum dewasa rohaninya. Dan
Ini menjadi satu kewajiban dari mereka yang kuat di dalam iman untuk bersabar menghadapi mereka yang lemah. Yang kuat itu tidak boleh memaksakan keinginannya, tidak boleh memaksakan pendapatnya terhadap yang lemah. Kalau kita perhatikan kembali di pasal 15 ayat 1 dan 2 tadi, di situ ada kata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ada kata membangun. Membangun berarti di sini yang kuat menolong yang lemah, bukannya menindas atau menekan mereka. Yang kuat itu mengangkat yang lemah, bukannya menjepit mereka. Nah, seharusnya keunggulan atau kelebihan seseorang itu akan menopang kekurangan orang lain yang lebih lemah, bukannya menjatuhkan atau meremehkan dan memandang rendah yang lain. Inilah satu bentuk kebersamaan yang saling membangun bagi kebaikan, bagi persatuan, kesatuan sama umat Tuhan, terlebih untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika ada seseorang yang diberikan talenta atau diberi karunia, dianugerahi karunia yang luar biasa dari Tuhan, kemudian dia merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih tinggi, lebih mampu dibanding yang lain, tentu ini akan menjadi bahaya ya untuk bersatunya, untuk terciptanya komunitas yang indah, yang saling membangun di dalam Tuhan. Contoh misalnya, kalau ada si A yang diberikan talenta suara yang bagus untuk menyanyi dan juga diberikan karunia untuk memimpin sehingga dia dapat memimpin ibadah dalam suatu persekutuan. Kemudian ketika ada orang lain, si B yang baru belajar dalam tahap pembimbingan, kemudian juga sama-sama melayani. Dan kalau ada sikap seperti ini, si A yang lebih hebat tadi menilai si B, saya lebih baik dari dia, suara saya lebih bagus, saya lebih mampu mengarahkan jemaat, menggerakkan jemaat untuk memuji dengan lebih semangat. Nah, jika hal ini terjadi, maka ada kecenderungan orang tersebut tidak akan menikmati indahnya hadirat Tuhan dalam persekutuan, indahnya hadirat Tuhan dalam ibadah, karena fokusnya dia terjebak pada menilai kekurangan atau kelemahan orang lain yang memang kita tahu orang tersebut masih baru belajar dalam tahap pembimbingan yang seharusnya terus dibangun dan diberikan semangat untuk maju begitu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal seperti ini akan berdampak seseorang tidak akan menikmati indahnya ibadah dan indahnya persekutuan di dalam Tuhan karena sibuk menilai diri sendiri dan membandingkannya dengan kekurangan orang lain. Bukan untuk membangun indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Ini tentu akan membawa dampak yang serius bagi kesatuan yang utuh dalam komunitas Kristen. Membangun di sini juga berarti bahwa harus terjadi perubahan dari orang-orang lemah yang ditolong. Orang-orang itu harus dibangun secara positif dari kondisi sebelum ditolong. Jadi yang kuat itu menolong yang lemah supaya yang lemah itu bisa maju. Yang kuat itu dapat membangun yang lemah, dan di situ harus diiringi dengan sikap yang rendah hati, sikap yang tidak menonjolkan diri sendiri dan lain sebagainya. Dan tentunya harus dalam pimpinan dan terus memohon hikmat Tuhan dalam membimbing dan mengarahkan serta membangun orang-orang yang dianggap lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah belajar di sini bahwa salah satu hal yang dapat membentuk kesatuan komunitas Kristen yaitu jika yang kuat atau yang dewasa mau membangun mereka yang lemah atau belum dewasa. Mari kita sama-sama menyadari, kita merenungkan dan mengevaluasi diri kita masing-masing.
apa yang selama ini sudah kita alami, kita kerjakan dalam kehidupan persekutuan kita sebagai sesama umat Tuhan. Sudahkah kita menjadi pribadi yang membangun sesama kita atau pribadi yang mau dibangun oleh sesama kita untuk kita saling bertumbuh dan mempererat persaudaraan, kesatuan kita dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita, Tuhan memberkati kita. Amin.